Kita sudah sampai di segmen terakhir di IDS Session Closing dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama kami. Pak William, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. Ya, kita akan coba sapa Ronaldo Turnip dari Rimbo Bujang Jambi. Terima kasih sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Telkom, Pak William, sudah ambil posisi di 2890, harus di cut loss atau di hold. Posisi penutupan hari ini 2.700 minus di 3,57%. Tadi pun juga sempat kita singgung sedikit, Pak William, di mana tekanan yang terjadi terhadap Telkom ini tidak sedalam seperti yang terjadi di perbankan Big Cap. 2890, Pak, analisis Anda. Ya, untuk Telkom hari ini sebenarnya cukup menjanjikan kalau lihat candlestick-nya. Kenapa? Dia sebenarnya sempat turun lebih rendah ya tadi, sekitaran 2620 dari bond kembali. Jadi sebenarnya ini membuka peluang untuk penguatan terbatas pada esok hari dengan target kemungkinan hanya sampai 2840. Namun untuk saat ini saya belum bisa merekomendasikan buy, mengapa? Karena Telkom itu sudah downtrend dari sejak bulan Juni. Iya. Yang sudah ambil posisi, Pak? Kenapa? Yang sudah ambil posisi di level atas di 28-an, Pak? Di hold dulu sebenarnya nggak masalah. Oke. Karena sebenarnya sektor yang diuntungkan juga dari PSBB kan. Iya. Kemudian Pak Hari di Purwokerto nyangkut di Telkom juga ini, Pak William. Levelnya lebih tinggi, Pak, di 3.000. Apakah strateginya juga sama? Sama. Di hold terlebih dahulu begitu, Pak William? Ya. Baik, untuk Telkom, Pak Hari di Purwokerto, kemudian juga tadi ada pertanyaan juga terkait juga dengan Telkom tadi ya, dari beberapa pertanyaan masuk sampai sejauh ini. Selanjutnya kita akan coba sapa dari Asrori yang ada di Semarang ini, Pak William. Lebih kepada komoditas batu bara, Pak. PTBA sudah ambil posisi di 2060. Analisis Anda, Pak William. PTBA. Oke, ini juga tekanan jualnya tinggi untuk hari ini. Support yang perlu diperhatikan apabila bertahan bisa melakukan averaging down itu pada 1830. Ya. Jadi kalau udah punya dan PTBA bertahan di atas level tersebut, boleh melakukan averaging down. Oke, sementara Asrori punya di 2060 ini, Pak William. Nggak masalah, hold aja dulu. Oke, dengan target price terdekat, Pak? Target price terdekat 2130, lebih jauhnya pada 2220. Oke, ini melebihi dari posisi entry levelnya untuk Asrori di level 2060. Dari Semarang kita beralih ke Malang, Pak William. Ada Vika yang ada di Malang, perbankan Big Cap, BBRI akan tetap melanjutkan penurunan hingga ke level berapa? Singkat saja, Pak, tadi pun juga sempat kita bahas. Oke, melanjutkan penurunan hingga berapa? Level estimasi penurunan lebih lanjutnya pada 3090. 3090. Ya. Level support yang menjadi fokus begitu, Pak, yang menjadi perhatian bagi para investor yang sudah ambil posisi untuk BBRI. 3090. Ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Stanley ini tanpa menyebutkan lokasi, lebih ke arah keras nih, Pak. Analisis Anda, keras, Krakatau Steel. Oke. Untuk keras, ini juga patah trendnya, mengkonfirmasi downtrend juga. Di bawah level 340 saya sarankan stop loss. Di bawah 340 disarankan stop loss, tepatnya di level berapa, Pak? Atau ada range tertentu untuk level stop loss-nya? Ketika dia breakdown aja dari 340, berarti udah nggak bertahan lagi ya. Oke. Dengan target price terdekat, Pak William? Target price apabila dia rebound gitu ya? Iya. Apabila dia rebound 364 hingga 370. Baik, untuk keras ini dari Stanley. Tapi kalau untuk jangka panjang, bagaimana analisis Anda? Dengan keberhasilan restrukturisasi, Pak? Restrukturisasi kalau gitu akan diperhatikan dari laporan keuangan dan diskusi ke depannya. Itu akan menentukan. Sedangkan saya sendiri nggak bisa ngomong karena nggak tahu fundamentalnya. Oke, baik. Dari Stanley kita beralih ke Henry di Jakarta. Gudang garam di hold atau cut loss, tapi tidak menyebutkan sudah ambil posisi di level berapa. Analisis teknikal keseluruhan untuk gudang garam, Pak William, yang hari ini juga mengalami tekanan cukup dalam. Oke, ini turun karena kecewa investor karena nggak lagi dividen dan saat ini sedang turun, tapi juga salah satu sektor defensif di masa PSBB ini.
diperkirakan konsumsi rokok juga masih akan tinggi, cuman potensi dia menurun lebih lanjut hingga 40.000. Jadi saya sih lebih sarankan untuk hold karena saham GGRM itu salah satu juga yang paling cepat recovery untuk mendongkrak indeks nanti. Oke, tapi Anda juga belum merekomendasikan untuk ambil posisi yang belum masuk, Pak? Belum. Masih wait and see juga? Ya. Baik, Andre Jakarta dari Perbankan BK, PBRI dan BBNI tadi sudah kita bahas. Kemudian juga ada friend, Pak William, punya di 95 dari Naldo, Jambi, Pak. Singkat saja, Pak William. Ya. Oke, ini juga masih akan menurun, cuman sudah lebih terbatas ya. Support yang perlu diperhatikan itu pada 77. Kalau nggak bertahan di bawah itu, sebaiknya di stop loss juga. Ini terdistribusi besar saham ini. Jadi artinya aksi jualnya masih sangat tinggi. Baik. Terakhir singkat saja Pak William, Tower penurunan ke depan dari Bintaro ini Pak, tanpa menyebutkan nama. Singkat saja untuk Tower. Tower untuk ke depannya, potensi menurun terbatas sampai 970. Sebenarnya dia pergerakannya sideways saja, 970 sampai dengan 1060. Itu range yang perlu diperhatikan. Baik, untuk Tower dari Bintaro. Dan ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak William. Waktu kita cukup terbatas. Dan terima kasih atas ulasan dan juga rekomendasi Anda. Dan kita sama-sama optimis indeks harga saham gabungan akan bangkit kembali. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih, Pak William. Sehat selalu, Pak. Sama-sama. Baik, ada Bapak William Hartanto, technical analis dari Panin Sekuritas. Dan perbincangan tadi mengakhiri bersamaan kita di IDX Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.